Baik, karena waktu sudah menunjukkan jam 13.40, langsung saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Kak Muhammad Prayoga Pangestu, selaku pemateri webinar, serta seluruh peserta yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala kenikmatannya yang telah dilimpahkan bagi kita semua. Sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk hadir pada hari ini, Sabtu 3 September 2022, dalam acara webinar tentang dasar-dasar Python. Pada siang yang berbahagia ini, kita akan mengikuti serangkaian acara webinar yang akan didampingi oleh saya, Nurziana Fetia Dewi, selaku moderator pada siang hari ini. Baik, biar lebih menyingkat waktu, saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama ialah pembukaan, disusul acara yang kedua ialah pemaparan materi webinar, acara yang ketiga ialah sesi tanya-jawab, dan yang terakhir penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Demi kelancaran acara webinar pada siang hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, kita akan memasuki acara yang kedua, yaitu pemaparan materi webinar tentang dasar-dasar Python. Dan perlu diketahui juga, webinar kali ini akan membahas tentang apa itu Python, kemudian bagaimana dasar belajar pemrograman Python dari pengenalan awal, alur kerja pembuatan program Python, hingga cara melakukan input atau output dengan menggunakan pemrograman Python. Nah, mungkin biar tidak memakan waktu yang lama, dan para peserta juga sudah tidak sabar ya ingin mendengarkan materi dari pemateri kita yang satu ini, yaitu Kak Prayoga. Apakah dari Kak Prayoga sendiri sudah siap untuk pemaparan materinya, Kak? Sudah siap, mungkin bisa langsung dimulai. Oh ya, baik, kalau sudah siap langsung dimulai aja ya, Kak. Untuk waktu dan layar kami persilahkan. Sebelumnya, saya mewakili tim untuk webinar kali ini meminta maaf karena untuk waktu pelaksanaan webinarnya sedikit molor atau sedikit lambat karena tadi ada sedikit gangguan teknis pada platform Tampil IP. Pada misinya membahas tentang basic pemrograman Python ya. Perlu diketahui ada beberapa pokok bahasan pada materi kali ini. Yang pertama saya akan mencoba menjelaskan tentang sejarah Python, kemudian kenapa harus menggunakan Python, ketiga ada siapa saja pengguna Python di dalam dunia industri khususnya, kemudian ada penerapan Python. Yang pertama ada sejarah Python. Python diciptakan oleh Guido van Rossum pada pertama kali di Centrum Wiskunde en Informatica atau CWI di Belanda pada tahun 90-an. Kemudian bahasa ini itu terinspirasi dari bahasa pemrograman IBC di tahun 95. Guido Rossum melanjutkan pembuatan Python di Corporation for National Research Initiative di CNI di Amerika. Kemudian beliau juga merilis beberapa versi dari Python. Kemudian mulai pada bulan Mei tahun 2000, Guido dan tim Python pindah ke theopen.com dan membentuk tim The Open Python Labs. Kemudian pada bulan Oktober pada tahun yang sama, tim Python tersebut pindah ke Digital Creation di perusahaan Zob. Kemudian tahun 2001 dibentuklah organisasi Python atau yang sekarang kita kenal sebagai PSV atau Python Software Foundation. Nah, PSV ini merupakan organisasi nirlaba yang dibuat untuk semua hal yang berkaitan dengan hak intelektual dari Python. Kemudian nama Python sendiri tidak berasal dari nama ular seperti yang
identik dengan ular. Guido adalah penggemar dari grup komedi Inggris bernama Monty Python. Ia kemudian menamai bahasa ciptaannya dengan nama Python. Lantas mengapa harus kita menggunakan Python? Ada beberapa dasar-dasar yang merujuk bahwasanya kenapa kita harus menggunakan Python. Yang pertama itu mudah dipelajari, sintaksnya juga jelas, sangat cocok digunakan terutama sebagai bahasa pemrograman pertama. Kemudian yang kedua itu ada simple tapi powerful. Artinya itu menulis codingnya itu membutuhkan baris perintah yang lebih sedikit dibandingkan bahasa pemrograman yang lain. Kemudian ada serbaguna. Nah, yang menarik itu poin keempat, itu sangat populer pada tahun 2020 mencapai ranking 3 di DOB Index dan nomor 4 bahasa pemrograman yang paling digunakan menurut Stack Overflow tahun 2020. Yang kelima ada siapa yang memakai Python, ya perusahaan-perusahaan besar di dunia industri seperti Google, YouTube, Microsoft, bahkan Microsoft juga menggunakan bahasa Python. Dan masih banyak perusahaan-perusahaan lain. Yang keenam ada portable atau bisa jalan di multi-platform, bisa jalan di Windows, Linux, atau macOS. Kemudian yang ketujuh itu ada library-nya itu berlimpah. Seperti teman-teman mungkin udah banyak menggunakan Python, udah pernah ngoding di Python itu, library-nya sangat banyak. Kemudian Python bahasa pemrograman yang kekinian. Jadi maksudnya itu semakin kesini itu Python itu semakin banyak digunakan terutama pada bidang data science, artificial intelligence, big data, dan machine learning. Kemudian yang ke-9 ada poinnya open source. Yang ke-10 ada Python bisa dijalankan interaktif dan juga bisa untuk testing. Kalau setahu saya itu kalau Python untuk testing itu bisa menggunakan Selenium untuk pengujian pada web. Kemudian yang ke-11 ada multi paradigma, bisa juga menggunakan OOP juga. Kemudian yang ke-12 ada kode Python embedded. Kemudian yang ke-13 ada Python itu sangat cepat, meskipun kecepatannya juga masih terpengaruhi dengan proses kinerja dari komputer masing-masing ya. Kemudian yang poin terakhir yaitu tutorial Python itu untuk zaman sekarang itu lebih populer dan lebih banyak kita temui. Nah, terus apa kekurangannya? Jadi setiap kelebihan pasti ada kekurangan. Ada beberapa kekurangan Python yang saya ringkas, yaitu yang pertama ada sedikit developer yang berpengalaman. Karena Python kan walaupun diciptakan dari tahun 90-an, tapi booming itu baru-baru ini ya. Itu masih sedikit developer yang berpengalaman. Kemudian konsumsi memori yang cukup tinggi. Konsumsi memori yang cukup tinggi itu apabila mungkin kalau nanti kita ke depan itu membuat program deep learning itu membutuhkan konsumsi memori yang cukup tinggi ya. Makanya nanti ada saran kalau semuanya memori laptopnya itu kurang, itu bisa direkomendasikan menggunakan Google Colab karena di Colab itu ada GPU-nya. Kemudian yang ketiga ada kurang populer untuk mobile app ya. Mungkin Python itu jarang digunakan di mobile app setahu saya pribadi. Kemudian batasan desainnya itu kalau Python itu lebih sedikit ada batasan-batasannya lah, tidak seluas kalau kita menggunakan bahasa pemrograman yang lain. Kemudian ada batasan kecepatan. Kemudian ini ada beberapa contoh yang menggunakan industri yang menggunakan bahasa Python. Ada Google, biasanya itu Google menggunakan di mesin pencariannya seperti di smartphone kita, di Google kan ada virtual assistant. Kemudian ada YouTube, itu menggunakan sistem pencariannya juga menggunakan ditulis banyak menggunakan bahasa Python. Kemudian Pinterest juga aplikasinya itu banyak menggunakan Python. Kemudian NASA atau Badan Antariksa Amerika juga banyak menggunakan Python dalam bidang sainsnya. Nah, yang keempat ada penerapan Python. Ini yang saya rujuk dari pertama ya, karena kan di sini kan kita belajarnya kan dasar-dasar. Jadi kalau ada beberapa, saya itu meringkasnya ada penerapan Python itu bisa menggunakan tiga tools.
ada install Python secara manual. Barunya itu kita itu install Python-nya, kemudian biasanya itu digunakan untuk pemrograman seperti web, itu bisa kita terapkan Python. Maka terlebih dahulu menginstal Python-nya. Seperti tadi yang saya contohkan, apabila ingin menggunakan Python sebagai testing, itu juga perlu menginstal Python, ekstensi Python-nya juga. Kemudian yang kedua ada Anaconda. Banyak ya fiturnya di dalamnya ya. Nanti saya akan contohin juga dari Anaconda. Kemudian yang ketiga ada Google Colab. Ini adalah toolkit dari Google, walaupun ada versi yang berbayarnya ya. Tapi nanti kita contohinnya itu pakai Google Colab. Ini ada beberapa. Ini seperti yang menggunakan Anaconda, kurang lebih seperti ini ya untuk Anaconda ya tampilannya. Biasanya kalau aku pribadi itu senang menggunakan di Anaconda itu sering gunakannya itu Jupyter Notebook, karena kalau di Jupyter Notebook itu kita bisa ngodingnya itu secara offline, nggak seperti di Colab. Kalau di Colab kan harus online. Tapi kalau semuanya mendownload library itu, kalau di notebook atau Jupyter Notebook itu masih harus menggunakan koneksi internet. Mungkin kita langsung aja ya masuk ke beberapa dasar-dasar dari bahasa pemrograman Python. Di dasar-dasar pemrograman Python kali ini, saya akan menjelaskan beberapa kode program yang mungkin lebih dasar ya, walaupun teman-teman mungkin udah pernah membuat klasifikasi atau clustering atau project lainnya, tapi mungkin di sini saya akan mencoba mengulas lagi lah dasar-dasar Python itu apa aja. Sebenarnya di sini saya meringkas ada dari program Python sederhana, kemudian ada pengenalan variabel, tipe data, konversi tipe data, kemudian juga tidak lupa ada operator. Nanti poinnya jadi input output. Sebenarnya masih banyak lagi seperti di fungsi sama parameter, juga ada operasi file, sama nanti yang terakhir ada list. Tapi nanti kita secukupnya waktu aja kita bahasnya itu sampai mana. Nah, di kode Python, program Python sederhana ini ada beberapa sintak ya. Oh ya, jadi yang tadi aku bilang yang kalau mau di Google Colab itu bisa lebih apa ya, kalau semuanya kita bikin project deep learning, terus komputer kita itu kalau pakai Jupyter Notebook itu lebih berat, itu bisa menggunakan Google Colab yang lebih gampang. Kita bisa ngaktifin GPU dari Google Colab-nya itu di edit sini, kemudian ada notebook setting. Nah, ininya bisa diaktifin GPU-nya. Jadi kalau semuanya kita ngoding apa ya di deep learning, terutama kan nanti kan menggunakan TensorFlow itu kan berat ya, itu bisa aktifin GPU-nya, bisa diaktifin biar runningnya itu lebih, kalau proses training itu bisa lebih cepat itu. Lanjut ya, ada beberapa fungsi atau beberapa program. Yang pertama ada print. Print ini kan gunanya untuk mencetak ya. Jadi semuanya kalau perintahnya print, terus kita bikin isiannya itu apa, maka akan tampil outputnya itu seperti ini. Kemudian di penjumlahan bilangan juga sebenarnya sama, cukup mudah ya. Mungkin teman-teman juga udah ada yang pernah mengenal atau udah paham lah menjumlahkan bilangan itu sama seperti ini. Sebenarnya sama seperti di Java juga sama ya. Nanti kemudian ada print dan mengambil data juga sama. Gabungan dari ini ada variabelnya, terus kita masukin nilainya, kemudian kita cetak hasilnya. Nah, yang
selanjutnya itu ada variabel. Nah, ada pengenalan variabel. Kita ngupas saja teman-teman. Jadi di sini kalau variabel itu ibaratnya itu seperti tempat menyimpan atau tempat menampung. Jadi kalau semuanya ada data-data, kemudian ditampung dalam variabel. Tempat menampungnya atau tempat penyimpanannya itu disebut dengan variabel. Nah, untuk contoh kode sintaks yang pertama dari variabel itu ada ini aturan penulisan ya. Jadi kalau menggunakan variabel itu ada aturan penulisannya, tapi kita suruhin yang di definisi. Mungkin nanti bisa masuk langsung ke contoh dari variabelnya itu seperti apa. Nah, contoh dari variabelnya itu seperti ini. Jadi kita indikasikan bahwasanya kalau var ini adalah variabel, kemudian 30 ini sebagai isi dari variabelnya. Semuanya itu sama, tinggal apa ya, kita panggil, kita cetak apa sih isi dari variabel var ini, datanya itu seperti apa. Nah, karakter error. Tadi ada sedikit error karena kalau soalnya di Google Colab itu seperti itu ya. Mungkin bahasa pemrograman lain juga sama. Jadi isi dari variabel var itu apa? Seperti yang kita deklarasikan di atas, isinya itu ada 30. Dari variabel-variabel di bawahnya juga sama, kita mengikuti. Kemudian ada menghapus variabel. Nah, di sini tuh contohnya itu seperti ini. Ini mungkin masih sama proses deklarasi dari variabelnya. Cuma di sini saya hapus variabel var. Jadi mungkin ini kan outputnya belum ada ya. Kalau kita delete variabel, maka otomatis mungkin hasil output yang harus dihasilkan yaitu karena di sini kita menghapus variabel then, maka outputnya itu akan error di variabel var. Variabel var itu tidak terdefinisi karena variabel var ini sudah terhapus. Sama errornya itu seperti ini. Karena variabel var ini sudah kita hapus di menggunakan perintah del di sini. Kemudian ada tipe data. Tipe data di sini saya membagi menjadi 3 bagian dari tipe data. Ada tipe data string yang sering kita gunakan, kemudian ada number, dan tidak lupa juga boolean. Nah, contoh yang pertama itu ada contoh dari string. Kita masukkan nama variabelnya, kemudian kita masukkan tipe data string atau karakter. Tinggal kita panggil saja masing-masing dari variabel nama, kemudian variabel alamat, dan juga ada variabel hobi. Maka kurang lebih hasilnya seperti ini. Yang kedua ada contoh dari masih sama ya di variabel tipe data string. Di sini kita menggabungkan dari beberapa variabelnya, kemudian kita gabungkan teksnya. Maka hasilnya itu seperti ini. Yang ketiga itu ada membuat variabel dan komentar di bahasa Python. Kalau di bahasa Python itu untuk membuat komentar itu menggunakan pagar ya, menggunakan pagar. Juga sama, implementasinya juga masih sama. Kemudian ada tipe data number. Nah, di tipe data number ini ada beberapa pecahan seperti ada float sama integer. Tapi kita biasanya itu menggunakan integer sih. Umumnya itu menggunakan integer. Karena ya tergantung dari tipe datanya juga sih, tergantung dari project yang kita buat. Kalau biasanya kalau float itu seperti pecahan seperti ini, itu menggunakan float. Kemudian yang ketiga ada tipe data boolean. Boolean itu biasanya kita kenal itu sebagai
true false. Biasanya itu untuk hasilnya itu true atau false. Pada penulisannya itu diumpamain di logika ini tuh 0 atau 1. Kemudian di sini ada contoh yang kedua dari tipe data boolean. Tipe data boolean ini var. Jadi kan variabelnya var. Diisi var itu bunyinya itu apakah 15 kurang. Jadi di booleannya itu sama dengan false karena salah kan. Harusnya kan 15 itu lebih besar dari 10. Mungkin kalau di sini kita isikan 15 lebih besar dari 10, maka hasilnya true. Hasilnya true. Ini juga bisa tanpa kita menuliskan variabel. Kalau menggunakan tipe data boolean, kita langsung tulis aja angka di dalamnya itu, nilainya itu apa, kemudian kita gunakan, maka hasilnya itu false. Yang kelima ada konversi. Konversi di sini saya mencontohkan ada konversi yang sederhana ya. Di sini konversi ke tipe data yang berbeda. Kemudian di sini ada float. Ini saya juga mencontohkan beberapa fungsi-fungsi dari tipe data seperti integer mengubah menjadi integer, kemudian long mengubah menjadi integer panjang dan sebagainya. Sini ada biner ya, ada konversi ke biner. Kalau contoh binernya 10 itu berapa sih? Maka hasilnya itu seperti ini. Jadi kalau semuanya ada perintah untuk berapa biner dari 100, maka kita menggunakan konversi ke biner, maka akan muncul hasilnya itu. Kemudian ada operator di sini dibagi menjadi beberapa ya. Tapi yang sering ada 6 ya, ada 4 operator, kemudian ada 2 operasi. Tapi yang sering digunakan itu ada ya aritmatik. Logika itu sering digunakan di project atau di contoh project. Kalau di operator aritmatika ya output aritmatika itu kan penjumlahannya, ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, pembagian, ya bisa bagi, ada pemangkatan juga ada. Kalau di sini saya contohin penjumlahan. Jadi pertama ada di variabel A ini. Variabel A ini isinya itu 8, kemudian di variabel B ini ada isinya 9. Kemudian kita jumlahkan menggunakan simbol ya, menggunakan simbol plus, maka otomatis kita jumlahkan hasilnya. Untuk simbol-simbol yang lain juga bisa menyesuaikan. Kemudian ada operator penugasan. Nah, di operator penugasan ini ada beberapa contoh simbolnya juga. Ya, ada contohnya juga. Contoh A sama dengan 10. Nah, contoh operator penugas ini mengisi nilai dari A. Berarti mengisi dari nilai A-nya itu berapa sih? A-nya kan 10. Nah, contohnya seperti ini. A tambah sama dengan kan tadi di sini kan 10. Jadi sama dengan di sini 10 tambah 5. Maka hasilnya 15. Berarti ini adalah sama dengan hasilnya 15. Karena kan di sini simbol dari sama dengan, kalau di operator penugasan itu pengisiannya untuk mengisi nilai dari A. Kemudian ada operator pembanding. Nah, operator pembanding di sini isinya juga sama untuk simbolnya, seperti yang kita tahu ada simbol lebih besar, lebih kecil, sama dengan, kemudian tidak sama dengan, kemudian ada lebih besar sama dengan, dan lain-lain. Nah, untuk contohnya seperti ini, seperti sederhana sih. Kalau kita asumsikan di sini, apakah A sama dengan B? Maka hasilnya kita cek, apakah A sama dengan B? Hasilnya kan tidak sama ya.
false, karena tidak sama berarti false. Tapi kalau semuanya untuk mengambil nilai true-nya, ya kita tinggal apakah A lebih besar dari B. Kita tinggal lihat misalkan akan nilainya 10 dengan 5, jadi otomatis 10 itu lebih besar dari 5, maka nilainya sama dengan true. Dia ada operator logika ya yang sering digunakan itu kalau logika itu and, sebenarnya sama. Kalau operasi backbase sama ternary itu biasanya itu beri simbol-simbol yang seperti and, XOR dan lain. Ternary juga sama. Sama. Kalau ternary itu digunakan untuk kondisi ya. Jadi kalau semuanya kita asumsikan di sini kalau umur itu kalau umurnya 18 ya. Jadi kalau umur di sini 18. Jadi kalau bocah kalau umurnya itu di bawah dari 10 itu disebut bocah. Kemudian apabila lebih dari 10 itu dewasa. Seperti ini. Kemudian kalau yang tadi di materi yang disampaikan dari Mbak Fetri atau di moderator pertama kan kita mencapai di input output ya. Mungkin nanti bisa kita lebihin biar semua materi di sini itu bisa tersampaikan. Ada input output. Nah, kalau input output di sini yang pertama ada penjelasan terlebih dahulu. Untuk menampilkan output teks, kita menggunakan fungsi print seperti yang tadi di atas dijelasin. Python sudah menyediakan fungsi input untuk mengambil inputan dari keyboard. Secara default, perintah input hanya untuk data teks. Jika tidak berupa data selain data teks, maka perlu ditambahkan tipe data, integer atau float. Dan seperti itu. Di contohnya itu untuk menampilkan output teks kita menggunakan fungsi print seperti yang tadi dijelasin ya di pengertian sini menggunakan fungsi print. Kemudian di sini ada name, variable name, kita inputin siapa nama kamu, kemudian kita isi nanti. Kemudian ada age atau input umur, karena kan tadi kan input itu hanya bisa menerima teks, maka kalau ingin kalau umur kan berarti kan menggunakan number ya, jadi perlu menambahkan tipe data. Kemudian di sini ada perumpamaan, mungkin apabila ditambahkan 3 tahun ya, kita bikin variabel baru, kemudian umur yang kita inputkan di sini kita tambah 3, maka di sini akan ada hasil atau outputnya itu umur kamu 3 tahun lagi itu berapa gitu. Kita tambahin aja. Untuk outputnya itu seperti ini. Dan ada siapa nama kamu, kita inputin dari keyboard menggunakan fungsi input ini. Kemudian berapa umur kamu, kemudian akan muncul nama kamu adalah ini, nama kamu, name, kita panggil variabelnya name, kemudian umur kamu adalah 21, kita ambil dari age atau variabel dari ini, dari variabel age yang kita inputkan tadi. Kemudian untuk hasil prediksi sederhana, kalau kita tambahkan 3, kita bikin variabel baru namanya age 3, kemudian kita panggil age, umur yang tadi kita inputkan yang pertama, kemudian kita tambahkan 3, maka sama dengan 3 tahun lagi, sama dengan umur saya itu 24, kurang lebih seperti itu. Nah ini kan tadi kan di sini kan dijelasin ya, kalau seumpamanya kalau info itu hanya bisa menggunakan tipe data string lah gitu. Kalau mau nginputin selain teks itu
harus ada tipe datanya. Maka di sini kalau kita tidak ada tipe datanya, printnya saya di sini hilangin ya untuk input. Input di sini kan harusnya ada integer, tapi kalau kita hilangin maka akan error. Maka akan error. Not integer tidak ada integer. Jadi kalau input itu harus menggunakan tipe data teks. Kalau selain teks itu nggak bisa, maka perlu ditambahin inputannya. Kita perlu tambahin tipe datanya itu apa. Kemudian ada fungsi di sini sebenarnya ada banyak yang materinya ya. Ada fungsi membuat fungsi, kemudian ada contoh fungsi dan parameter, ada fungsi return, dan kita juga akan mengenal variabel lokal dan variabel global. Kalau menurut saya pribadi, kalau di variabel lokal sama global ini itu sangat penting kalau semuanya kita udah masuk katakanlah di pendeteksi objek secara otomatis gitu, secara real time. Otomatis kita harus menggunakan ada input kodenya lah buat apa ya, ada beberapa tambahan. Kalau di variabel lokal dan variabel global ini itu sangat membantu sih di nanti kalau semuanya kita membuat project deteksi secara real time gitu menggunakan kamera gitu. Itu kalau variabel lokal dan variabel global itu sangat membantu. Ada beberapa pengertian dari fungsi. Fungsi merupakan kumpulan statement yang dikelompokkan untuk melakukan suatu operasi atau fungsi. Dan membuat alur program biasanya ada potongan kode yang dipakai berulang-ulang untuk mencetak kodenya. Kemudian kode yang sama akan lebih efisien jika dibungkus menjadi satu blok atau yang menjadi dipanggil berulang-ulang. Jadi kalau variabel tadi kan perlu memanggil satu, tapi kalau fungsi itu lebih gampang lah. Kita tinggal panggil fungsinya, nanti otomatis variabel yang di dalamnya juga sama mengikuti. Kita langsung masuk ke contohnya saja. Ada membuat fungsi. Nah, di sini ada membuat fungsi. Fungsinya itu fungsinya itu ini ya, yang biodata itu berarti disebutnya fungsi. Kemudian kita tinggal panggil aja fungsinya. Fungsinya itu kita panggil, tidak perlu kita manggil variabelnya. Maka kan masuk apa sih dari fungsi ini? Fungsi biodata ini isinya apa? Fungsi biodata kan isinya ini. Nama saya. Kita otomatis akan tercetak itu nama saya dalam fungsinya. Kemudian di membuat fungsi juga sama ini. Baik sama, tinggal kita panggil fungsinya, kita print cetak fungsinya, maka otomatis akan mencetak sesuai dari fungsi yang kita buat di sini. Kemudian ada fungsi dan parameter. Nah, kalau fungsi dan parameter berarti yang ada di dalam fungsi. Kalau tadi kan fungsinya biodata terus belum ada isi di dalam fungsi. Fungsinya itu apa? Kemudian kalau parameter itu yang isi yang ada di dalam fungsi. Jadi contoh ini fungsinya itu ucapan. Kemudian parameternya itu apa? Parameternya itu ada di ini happy weekend itu parameternya. Kalau di fungsi tadi kan di sini kan ada fungsi dua parameter. Nah berarti parameternya itu ada dua yang ada di dalam fungsi itu. Ini ada contoh yang fungsi dua parameter. Sini saya menggunakan kasus sederhana yaitu luas segitiga. Nah, kalau luas segitiga kan rumusnya kan alas kali tinggi. Nah, alas berarti kan otomatis parameternya yang ada di dalam fungsi itu ada dua, yaitu ada parameter alas dan juga parameter tinggi. Kemudian kita masukkan di sini variabel luas yang isinya itu dari fungsi ini dan dibagi dua karena kan rumusnya segitiga kan alas kali ini bagi dua. Hasilnya
kita kalau semuanya ini kan bisa, ini sebenarnya bisa langsung kita print. Yang di sini itu bisa langsung kita print, tapi kan nggak ada hasilnya karena kan kita belum inputin isi dari alasnya itu berapa sih nilainya, isi tingginya itu berapa sih, belum diinputin. Makanya perlu kita inputin terlebih dahulu. Untuk inputinnya itu di sini ada di bawah di bawah ini yang sejajar dengan deklarasi dari fungsi. Karena kalau semuanya kita deklarasinya itu berbeda, itu bisa mengubah error lah. Okay. Maka luas segitiga dari alasnya itu 6, tingginya itu 8, maka luas segitiganya itu 24. Dan di bawah itu menyesuaikan sih, tinggal kita ganti aja isian dari inputan alas dan tingginya. Kemudian ada fungsi return atau fungsi kembalian. Fungsi yang harus mengembalikan nilai dari hasil pemrosesan. Cara mengembalikan nilai adalah menggunakan kata kunci return. Ini kita kembalikan. Kalau kita bandingkan dengan yang fungsi dan parameter ini berbeda ya. Ini kan kita langsung print, kemudian kita tampilin hasilnya untuk menampilkan hasil. Tapi kalau di fungsi return itu kita perlu menggunakan kata return itu untuk membalikin nilai dari ini luas segitiganya. Kalau di contoh ini tuh seperti ini. Kita contoh itu. Luas segitiga pertama kita panggil luasnya, luas segitiganya. Kemudian kita deklarasikan. Jadi deklarasinya itu ada di dalam di dalam cetakan atau di dalam deklarasi dari masing-masing nilai alas dan tingginya. Kemudian ini ada variabel lokal dan variabel global. Ini yang tadi saya jelaskan itu mungkin variabel lokal, variabel global yang jadi akses dari semua fungsi. Kalau variabel lokal itu hanya bisa diakses dalam fungsi tempat dia berada. Kurang lebih seperti ini. Ada yang pertama kita deklarasikan untuk variabel global. Variabel global itu berarti kita deklarasikannya itu di luar dari fungsi. Kalau variabel lokal itu di dalam fungsi. Kemudian kita panggil di sini nama variabel globalnya, yaitu nama Python, nama yang isi dari variabel nama ini adalah Python. Tapi kalau nama di sini kan karena semua bisa diakses dalam fungsi, berarti variabel lokal ya, nama walaupun sama nama, tapi nanti hasilnya berbeda karena ini kan kasusnya itu kan pemanggilannya itu variabel lokal dan variabel global. Untuk pemanggilannya kita itu tinggal panggil aja dari nama fungsinya. Kita coba. Nah, makasihnya ini. Sekalipun nama variabelnya itu sama, tapi kalau semuanya kita deklarasikan di dalam variabel lokal atau variabel global itu, maka hasilnya itu akan berbeda. Sekalipun nama variabelnya sama, karena nama variabelnya akan sama kan, nama versi tadi juga sama. Kemudian ada operasi file. Operasi file mungkin teman-teman juga udah sering ya, kalau semuanya di contoh kasus klasifikasi inputin dataset CSV, sebenarnya itu sama saja. Di fungsi di operasi file ini ada beberapa operasi lah, operasi file, cara membaca file di Python. Di sini juga ada beberapa cara membaca file berbarisnya, membaca semua teks yang ada di dalam file ini itu gimana. Kemudian kita juga
bisa menulis di Python. Ini ada penjelasannya terlebih dahulu. Nah, untuk ilustrasinya itu seperti ini. File, ini kan variable file, objek filenya, kemudian nama filenya itu apa. Kemudian kita di sini ada sedikit ribet ya karena menggunakan mode atau untuk membaca file itu ada mode-modenya tersendiri. Ada R, ada W, ada A, kemudian ada R+. Kalau R itu hanya membaca saja. Mungkin kalau W itu akses untuk semua file. Jika file sudah ada, maka file akan di-replace atau ditulis yang baru, atau yang mereplace isinya lah, isi dari filenya itu. Kalau fungsinya modenya kita ganti A itu digunakan untuk append atau menambahkan data file. Artinya jika sudah ada data dalam file, maka akan ditambahkan dan di-replace. Ditambahkan atau di-replace ya. Bahkan kemudian kita replace lah. Kemudian ada R+, digunakan untuk membaca sekaligus menulis data di dalam file. Kemudian kalau R+ ini mode yang apa ya? Yang enak lah, bisa digunakan membaca sama menulis. Ini ada membaca file berbaris. Tadi saya juga mohon ya, atau akses dari drive. Teman-teman mungkin juga di sini udah sering menggunakan fungsi dari mount atau mengakses drive. Akses drive kita. Kemudian di sini ada saya membaca padnya. Di sini ada file biodata. Ini contoh dari buka file dengan fungsi open. Kemudian baca file, kita baca filenya dari ini isinya itu, isi dari biodata ini apa. Baca isinya itu berbaris menggunakan metode readlines. Kan biasanya kan kalau mungkin teman-teman ada yang menggunakan read atau readlines. Jadi kalau readlines ini hasilnya itu apa ya, seperti inilah, hasilnya panjang. Tapi kalau menggunakan read, maka hasilnya itu akan ke bawah. Untuk biar agar memori dari yang kita gunakan di sini itu terhapus. Menggunakan fungsi close. Sama kalau yang di ini sebelumnya saya udah nambahin ya di file build, udah nambahin file biodata.txt ini di dalam drive. Ini biodata ini udah saya tambahin. Jadi pertama kita harus mengupload di drive ya. Ya nanti untuk apa ya, bisa menggunakan inilah. Ya sama, untuk yang ini juga sama. Jadi kalau semuanya ini kan itu panjang lah. Terus kalau yang kode yang di bawah ini tuh ada enter setiap and offline, atau ya jadi itu ada enternya lah, ada jeda enternya itu di sini. Itu menggunakan ini cara nyetaknya itu seperti ini. Variable biodata ini kita cetak di baris pertama. Kalau indeks kan jadi kan dari 0 ya. 0 itu isinya ini nama, kemudian indeks ke 1 itu isinya posisi.
sama, cuma ini dibedakan di modenya itu R. Kalau R tadi hanya baca saja ya, hanya baca. Tapi di sini itu bedanya itu kita cetak semua hasil dari isian file dari biodata ini kita cetak ini dan membaca semua teks. Semua teks itu kita menggunakan apa ini R untuk R juga sama kita baca semuanya. Ini bedanya di sama Redlands. Sama mungkin karena waktunya udah masuki hampir selesai ya, karena kan tadi kita mulai jam 1:30. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya kembaliin ke moderator. Baik, karena berhubung materi sudah selesai, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silahkan kepada para peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan. Bagi peserta yang ingin bertanya, bisa ditulis di kolom public chat atau bisa raise hand terlebih dahulu. Terima kasih. Diingatkan kembali bagi para peserta yang ingin bertanya, bisa ditulis di kolom public chat atau bisa langsung raise hand terlebih dahulu. Waktu sesi tanya jawab sekitar 15 menit. Terima kasih. Oh ya, ini Kak Yoga, ada yang nanya untuk kode tadi apakah bisa dibagikan ya Kak? Terima kasih. Mungkin nanti ya aku buat dulu akses drive-nya, aku bagi langsung ini. Baik Kak. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Jam 14.35 kami tutup ya. Kalau misalnya nggak ada yang bertanya.
untuk kodenya bisa dicek apabila masih ada kurang bisa dibuka atau ada kendala menghubungkan, nanti aku aksesnya buka lagi. Terima kasih. Tapi itu udah aksesnya udah tak buka kok. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi atau misalnya sudah selesai, bisa kita akhiri aja. Nah, mungkin karena udah ada yang tidak ada yang bertanya lagi ya, Kak. Kita akhiri aja. Terima kasih untuk Kak Prayoga atas materi yang disampaikan. Semoga apa yang disampaikan itu bermanfaat untuk para peserta sekalian. Nah, peserta yang berbahagia, tidak terasa kita telah di penghujung acara. Sebelum kita tutup acara webinar pada siang hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan pembacaan doa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Kak Muhammad Prayoga Pangestu yang telah menyampaikan pemaparan dan sharing materinya yang sangat luar biasa. Sekian acara webinar pada siang hari ini. Saya Nurziana Fetia Dewi, selaku moderator, pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.